Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul A'la dengan NIM 230102049. Di sini saya akan menjelaskan bab-bab pertemuan mata kuliah logika dan penalaran hukum dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada konsep dasar logika. Nah, dalam bab ini menjelaskan bahwa konsep adalah ilmu yang mengatur cara berpikir yang benar agar seseorang dapat menghasilkan kesimpulan yang rasional dan valid, terutama dalam penalaran hukum. Nah, pembahasan dimulai dari pengertian akal sebagai kemampuan manusia untuk berpikir, membedakan benar dan salah, menghasilkan ilmu, serta mengendalikan hawa nafsu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, akal memiliki dimensi bawaan, kemampuan memahami hal-hal dasar, menghasilkan pengetahuan yang rasional, hingga kemampuan mempertimbangkan bahwa akibat suatu tindakan. Nah, berpikir sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu berpikir tasawur, yaitu memahami konsep atau hakikat sesuatu, dan berpikir tasdik, yaitu menghubungkan konsep untuk menghasilkan keputusan atau kesimpulan. Nah, agar suatu pemikiran dianggap masuk akal, penalaran harus mengikuti 4 prinsip dasar logika, yaitu prinsip identitas, prinsip non-kontradiksi, penyisihan jalan tengah, dan alasan yang cukup. Nah, prinsip-prinsip ini membantu seseorang berpikir secara konsisten dan menghindari kesalahan logika. Intinya, bab ini menegaskan bahwa logika merupakan dasar utama dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan hukum secara rasional. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar penalaran. Nah, dalam bab ini membahas bagaimana proses penalaran terbentuk dalam diri manusia. Menurut Al-Ghazali, manusia memperoleh pengetahuan dari 3 realitas, yaitu realitas Tuhan yang diketahui melalui wahyu, realitas fisik material yang diketahui melalui pengamatan indera, dan realitas konseptual yang berkaitan dengan ide, pemikiran, ataupun ilmu pengetahuan. Untuk memahami realitas tersebut, manusia memiliki sarana penalaran berupa indera, perasaan, informasi dari orang lain, serta kemampuan intelektual. Indera manusia dibedakan menjadi indera lahir dan indera batin yang sama-sama membantu proses dalam berpikir. Bab ini juga menjelaskan bagaimana inti penalaran adalah membentuk konsep melalui proses abstraksi, yaitu mengubah pengalaman konkret menjadi ide atau konsep umum. Setelah konsep itu terbentuk, manusia melakukan klasifikasi, penggolongan, dan kategorisasi berdasarkan persamaan serta perbedaan. Kemudian dalam konteks hukum, kemampuan membedakan konsep, mengelompokkan masalah, dan memahami hubungan antar konsep itu sangat penting agar penalaran hukum itu tidak keliru. Lalu bab selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi kata dan makna. Nah, bab ini menekankan pentingnya bahasa dalam penalaran hukum, karena hukum itu sangat bergantung pada ketepatan makna kata. Kesalahan memahami kata itu dapat menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan hukum. Nah, dijelaskan bahwa hubungan kata dan makna atau dilalah lafziyah terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu dilalah mutabaqah, yaitu kata digunakan sesuai makna aslinya. Yang kedua, dilalah tadamun, yaitu kata menunjukkan sebagian makna, dan dilalah iltizam, yaitu makna dipahami melalui konteks atau konsekuensi tertentu. Nah, selain itu, bab ini membahas berbagai jenis makna seperti makna leksikal, makna gramatikal, denotatif, konotatif, istilah idiomatik, dan makna kias. Dalam logika, kata disebut sebagai term, yaitu kata atau frasa yang mewakili suatu konsep. Ketepatan dalam memahami hubungan antara kata dan makna sangat penting dalam hukum agar tidak terjadi kesalahan interpretasi norma dan aturan hukum. Intinya di bab ini adalah bahwa bahasa yang tepat akan menghasilkan penalaran hukum yang tepat pula.
Lalu pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang makna gramatikal. Nah, bab ini membahas bagaimana makna gramatikal, yaitu makna kata yang berubah ketika digunakan dalam susunan kalimat tertentu, sehingga sangat bergantung pada konteks. Nah, dalam bahasa hukum, hal ini penting karena makna suatu aturan sering dipahami dari konteks kalimatnya, bukan hanya arti katanya secara leksikal. Kalimat dapat berfungsi sebagai penyampaian informasi, ekspresi perasaan, ataupun perintah. Tetapi, logika lebih berfokus pada kalimat deklaratif karena hanya jenis kalimat ini yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, kalimat deklaratif tersebut disebut sebagai proposisi, yaitu pernyataan yang memuat subjek dan predikat serta dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam penalaran hukum, proposisi menjadi dasar penyusunan premis mayor, premis minor, dan konklusi dalam proses berpikir logis. Dalam bab ini juga menjelaskan 3 jenis proposisi, yaitu proposisi kategori, yaitu pernyataan langsung yang menegaskan atau menolak hubungan antara subjek dan predikat, seperti semua manusia itu fana. Proposisi ini dibedakan berdasarkan kuantitas dan kualitas menjadi universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, dan partikular negatif. Kemudian yang kedua, ada proposisi hipotetik. Proposisi hipotetik itu adalah pernyataan bersyarat yang menggunakan hubungan sebab akibat atau kondisi tertentu. Misalnya, jika hujan turun maka jalan basah. Nah, sedangkan proposisi disyunktif adalah pernyataan yang menawarkan dua kemungkinan yang saling mengecualikan, seperti angka itu genap atau ganjil. Nah, inti bab ini menegaskan bahwa memahami struktur kalimat dan jenis proposisi sangat penting agar penalaran hukum tidak salah dalam menarik kesimpulan. Nah, pada bab selanjutnya itu adalah pendefinisian. Nah, materi ini membahas konsep definisi dalam logika dan relevansinya dengan penalaran hukum. Definisi digunakan untuk menjelaskan makna, membedakan sesuatu dari yang lain, dan mengungkap hakikat suatu objek atau konsep. Dalam logika, definisi fokus pada penjelasan konsep atau esensi, sedangkan makna dalam ilmu bahasa fokus pada makna kata. Unsur definisi terdiri dari definiendum, yaitu yang didefinisikan, dan definians, yaitu penjelas. Definisi yang baik harus jelas, tidak selalu luas atau sempit, tidak sirkular, konsisten, dan mampu membedakan objek dari selainnya. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan unsur pembentuk definisi seperti genus dan diferensia, serta pentingnya penggunaan genus terdekat agar definisi lebih tepat. Nah, definisi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu definisi esensial atau al-had dan definisi deskriptif atau al-rasm. Definisi esensial menjelaskan hakikat objek melalui genus dan diferensia, sedangkan definisi deskriptif menggunakan sifat khusus objek. Terdapat 7 jenis definisi, yaitu definisi esensial sempurna dan tidak sempurna, definisi deskriptif sempurna dan tidak sempurna, definisi nominal atau verbal, definisi melalui contoh, dan definisi melalui pembagian atau kategorisasi. Materi dalam bab ini menegaskan bahwa dalam penalaran hukum, pendefinisian itu sangat penting untuk menjaga ketepatan konsep hukum agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran. Kemudian bab selanjutnya kita akan membahas tentang inferensi langsung. Nah, pada bab ini dibahas inferensi langsung sebagai metode penalaran deduktif dalam logika dan kaitannya dengan penalaran hukum. Inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari satu atau beberapa proposisi, sedangkan inferensi langsung dilakukan tanpa bantuan proposisi ketiga, cukup dari satu proposisi saja. Penalaran deduktif bersifat a priori dan menitik beratkan pada hubungan logis antar proposisi, bukan pada pembuktian empiris. Inferensi langsung terutama dilakukan melalui oposisi dan konversi proposisi. Dalam hukum, metode ini penting untuk menguji benar atau salah suatu pernyataan dan membangun argumentasi rasional. Nah, materi ini menjelaskan 4 bentuk oposisi antar proposisi, yaitu kontradiktori atau tidak mungkin sama-sama benar atau salah, kontrari,
tidak mungkin sama-sama benar, subkontrari, tidak mungkin sama-sama salah, dan subalternasi atau implikasi, yaitu hubungan universal dan partikular. Dijelaskan pula syarat-syarat agar dua proposisi benar-benar bertentangan, seperti kesamaan subjek, predikat, waktu, tempat, dan makna. Selain oposisi dibahas juga konvensi atau al-aks, yaitu menukar posisi subjek dan predikat untuk memperoleh kesimpulan yang baru. Keseluruhan materi ini menunjukkan bahwa inferensi langsung membantu membangun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan konsisten. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.